Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali pada malam ini untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan masalah adab orang menuntut ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebelumnya pada minggu yang lalu kita sudah menyebutkan salah satu adab dan tugas utama daripada orang yang menuntut ilmu itu. Yang pertama adalah membersihkan diri, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Karena apabila masih memiliki akhlak yang buruk dan juga sifat-sifat yang tercela, biasanya ilmu tidak akan melekat. Makanya jangan heran kemudian jikapun orang itu mendapatkan ilmu maka barokahnya tidak ada. Dari situlah kemudian nanti lahir orang-orang yang pintar tapi sesungguhnya dia tidak dekat dengan Allah. Nah, sehingga ilmu itu tidak membekas, diamalkan sulit karena tidak ada barokahnya Allah. Maka penting kemudian kita mencatat poin yang pertama dari pembahasan ini agar kita semua sebelum duduk di majelis ta'lim sudah meniatkan diri untuk membersihkan hati kita, diri kita dari sifat-sifat yang tercela serta juga akhlak-akhlak yang tidak baik. Kemudian adab dan tugas yang kedua yang harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Al-wadhifatu tsaniyah, fungsi atau tugas yang kedua, ayyuqallila 'alaiqahu minal ishtighali bid dunya. Dia harus menyedikitkan hubungan-hubungan dirinya dengan kesibukan-kesibukan dunia. Wa yub'ida 'anil ahli wal watani, dan harus jauh dari keluarga serta orang negerinya sendiri. Orang kampungnya, orang negerinya, dia harus pergi merantau. Nah, mungkin kalau bab ini untuk bapak-bapak agak susah. Kenapa? Karena kita belajarnya sudah senja. Banyak di antara kita yang belajar mungkin sudah senja. Tapi kalau yang belajar baru-baru, orang tidak akan bisa dapat ilmu kalau hanya mencari ilmu itu di negerinya. Para sahabat Rasulullah itu menyebar bukan hanya dari kota Madinah. Keluar mereka dari kota Madinah, ada yang pergi ke Baghdad, ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Yaman. Ilmu orang Madinah saat itu yang berasal dari Rasulullah menyebar kemana-mana. Lalu murid mereka pun datang dari mana-mana. Maka kemudian dalam sejarah Islam kita temukan ada beberapa kota besar yang saat itu menjadi pusat dari sumber pengetahuan dan keilmuan Islam. Di Mesir ada Kairo, di Yaman ada Sana'a, di Suriah, Syam itu ada Damaskus, kota-kota besar. Itu selain Mekah dan Madinah. Di Irak itu ada 3 kota sekaligus. Ada Basrah, ada Kufah, ada Baghdad. Masuk ke wilayah Iran, Persia, Iran sekarang.
ada daerah Asfahan, ada daerah Khurasan. Itu dulu tempat-tempat keilmuan Islam yang luar biasa, ulamanya sunnah. Mas sekarang saja Irannya sudah Syiah. Dulu enggak ahlu sunnah itu. Masuk lagi ke atas, ada kota Bukhara di Uzbekistan. Itu tempat Imam Bukhari, ulama hadis, ulama fikih banyak muncul dari wilayah Uzbekistan. Kemudian ada kota Samarkand. Samarkand juga di wilayah Uzbekistan. Salah satunya yang sangat terkenal di Indonesia yaitu Abu Laith As-Samarqandi, yang sering kitabnya bahkan dipelajari di kitab-kitab di pondok-pondok pesantren. Abu Laith As-Samarqandi sangat terkenal. Itu orang Samarkand, orang dari Uzbekistan. Beliau belajar dan besar di sana. Jadi keilmuan Islam itu bukan hanya Mekah dan Madinah saja. Kalau hanya tinggal di negeri kita, maka ilmu kita hanya sebatas ulama negeri kita. Sehingga pemahamannya terhadap ilmu-ilmu lain tertutup. Maka anak-anak kita yang mau menuntut ilmu, cucu-cucu kita yang ingin menuntut ilmu, suruh dia pergi dari kampungnya, suruh dia pergi dari negerinya merantau. Ulama bukan hanya di sini saja. Ulama bukan hanya ada di tempat kita. Bahkan bisa saja terjadi di tempat lain ulamanya lebih alim, lebih banyak ilmunya, lebih banyak juga jumlahnya dibanding tempat kita. Maka suruh dia merantau, suruh dia pergi ke Sumatera, suruh pergi dia ke Kalimantan, suruh pergi dia ke Sulawesi, atau bahkan ke luar negeri. Suruh dia ke Mesir, suruh dia ke Syam untuk mencari ilmu, atau ke wilayah Afrika Utara seperti di Tunis. Sana ada Universitas Zaitunah namanya. Di Maroko ada Qarawiyyin. Suruh mereka belajar dari ulama-ulama dunia supaya mereka alim. Tapi kalau tinggal di pondok bambu saja, ya ilmunya ya sebatas ilmu pondok bambu. Kalau di tempat ini tidak ada ulamanya, maka sudah pasti susah alimnya. Kalau kita bapak-bapak mungkin agak mudah melepas anak pergi jauh. Tapi problem yang paling besar kalau melepas anak itu ke istri. Mungkin kalau istri agak susah. Jangankan ke luar negeri, ke pondok pesantren saja susah. Ya, ilmu ini dibawa ke rumah supaya istri-istri kita rela dan ridho apabila anaknya dibawa jauh dari rumah untuk mencari ilmu. Setidaknya dia mengerti lebih baik menangis di dunia daripada nanti menangis di akhirat. Lebih baik sedih di dunia karena berpisah dengan anak daripada menangis di akhirat ketika melihat anak diazab oleh Allah karena tidak tahu apa-apa. Nggak suruh dia pergi. Nah, bagi orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dia tidak boleh kemudian di sisi lain mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesibukan dunia. Kenapa? Karena dunia itu bukan tujuan. Dunia itu hanya perantaraan. Bagaimana mungkin orang kemudian menghabiskan banyak waktu pada perantaraan, lalu kemudian menyediakan sedikit waktu untuk yang bersifat tujuan? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Akal manapun, logika manapun untuk kemudian kita bisa berpikir seperti itu tidak mungkin dibenarkan. Pakai logika apapun. Maka kenapa banyak orang yang nuntut ilmu, ilmunya nggak dapat? Karena hiasan dunianya masih sangat kental dengan dirinya. Apalagi kalau ngajinya model kita, seminggu sekali. Seminggu ngaji, 6 hari sibuk sama dunia. Itu kan terus menerus hatinya dimasukin dunia kiri kanan, telinganya masukin dunia, matanya dimasukin dunia. Yang ilmu 1 minggu sekali itu nggak ada bekas, Pak. Diajarin 1 doa nggak mesti nunggu setahun, seminggu lupa. Berat Ustaz, berat. Tapi Ustaz, saya punya keluarga yang harus saya kasih makan. Tunaikan, cari kerja, tunaikan sebagai perintah Allah, dapat uang. Tapi jangan kemudian terpengaruh dengan kesenangan dunia itu. Coba lihat sekarang, Pak. Saking terpengaruhnya kita dengan dunia hari ini. Ini kalau daerah sini dibikin konser musik.
Diundang artis ibu kota, artis nasional, apalagi internasional, artis nasional, rame insya Allah. Tapi lihat berapa orang yang ikut pengajian. Lalu kita hitung masyarakat kita berapa orang. Lalu kita tanya mana anak-anak muda. Kenapa kosong masjid? Kenapa hanya tinggal sisa begini? Apakah cuma segini masyarakat kita? Kalau ada konser, kosong kampung, pindah semuanya ke tempat konser. Betul tidak Pak? Apa sebabnya? Karena ikatan kita dengan kesibukan dunia sangat kuat. Sehingga apapun pengaruh dan kesenangan dunia itu susah kemudian kita melepaskannya. Kita terbawa arus terus. Ada bola di Senayan, rame-rame pada datang. Begitu pengajian, sepi masjid. Ada tabligh akbar, sepi. Ini bahaya sekali. Nah, ini yang ditekankan oleh para ulama kepada orang yang pengen belajar ilmu agama, yang ingin menguasai ilmu agama, yang ingin mendalami ilmu agama. Cari yang ada di dunia ini sebatas yang kita perlukan. Tapi untuk akhirat kata Allah, fastabiqul khairat. Fa innal alaiqa syaghilatun wa sarifah. Sesungguhnya hubungan yang demikian itu sangat menyibukkan dan sarifah bisa membuat kita berubah. Bisa sangat menyibukkan. 7 hari dalam seminggu kita pakai semuanya cari uang, nggak pernah kemudian kita hadir ke majelis taklim sekalipun. Misalnya, sudah selesai hidupnya. Kenapa? Karena tarikan magnet dunia itu sangat kuat. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan tentang dunia. Apa kata Allah? La'ibu walah. Dunia ini main-main. Lah senda gerau. Makanya sahabat, coba kita perhatikan ini. Di mana tempat yang paling banyak orangnya? Di tempat yang ada main-mainnya, yang ada senda gerau. Ini dalil dan bukti bahwa tarikan dan magnet dunia itu sangat kuat. Lalu Allah berfirman di surah Al-Ahzab, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi." Allah tidak menjadikan untuk satu orang itu punya 2 hati. Allah nggak kasih kita 2 hati dalam rongga tubuh kita, Pak. Yang satu bisa dipakai untuk akhirat, yang satu dipakai kepada dunia. Nggak ada. Allah jadikan cuma 1 hati. Tinggal kita pilih mau masukin dunia atau masukin akhirat. Pilihannya ada di kita. Nggak bisa kita masuk dua-duanya. Allah mengatakan ini di surah Al-Ahzab. Setiap orang dikasih 1 hati. Allah nggak menjadikan 2 hati untuk setiap orang. Dan hanya 1 model yang bisa masuk ke 1 hati. Kalau masuk akhirat, dunianya pergi. Tapi kalau dunia masuk, akhiratnya pasti menjauh. Wa mahma tawazza'atil fikratu wa qasrat an darkil haqa'iq. Jadi kenapa kita tidak boleh punya hubungan yang kuat dengan dunia? Kenapa kita harus berantau untuk mencari ilmu? Karena pemikiran ini bisa bermacam-macam. Mazhab saja ada 4 hari ini yang muktabar. Yang muktabar 4. Kalau belajar di negeri kita yang mayoritasnya ulama Syafi'i, maka kemungkinan tahunya cuma Syafi'i doang. Nah, kita mau belajar Maliki, ulama banyaknya yang ada di Afrika Utara. Di Maroko, Tunis, Aljazair, Maliki itu harus ke sana untuk belajar dari ulama-ulama Maliki. Mau Hanafi, kita harus berangkat ke India, berangkat ke Pakistan, karena ulama yang terbanyaknya di sana. Gak bisa kita tinggal di negeri kita sendiri. Tapi saya cukup dengan Syafi'i. Iya, kalau untuk diamalkan tidak apa-apa. Tapi kalau untuk kemudian dijadikan basis fatwa, nanti khawatirnya begini karena tidak tahu mazhab yang lain. Yang ini benar, yang lain semuanya salah. Kan jadi begitu. Ini yang berbahaya, Pak. Ini yang berbahaya.
Kita boleh mengamalkan begini karena kita Syafi'i, tapi ketika itu ada pendapat lain dari kalangan ahli sunnah, tidak mudah kita kemudian menyalahkan. Nah, ini penting. Nah, bagaimana mungkin ini dapat bisa dikuasai kalau kita cuma tinggal di negeri kita sendiri? Oleh sebab itu dikatakan, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu tidak akan memberikan sebagian dirinya kepadamu sampai kamu memberikan seluruh dirimu kepadanya. Dalam bahasa yang lain, kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada ilmu, ilmu hanya memberikan setengah dari dirinya kita. Bayangkan kalau kita memberikannya 1/10, 1/20, dapat berapa tuh ilmunya? Seluruhnya saja yang 100% ini, ilmu cuma dapat setengah. Makanya ulama dulu kenapa belajarnya puluhan tahun? Kami punya syekh di Al-Azhar. Beliau termasuk salah seorang syekh senior yang biasa kami sebut dengan Syekhul Masyayikh, syekhnya para syekh, guru dari para guru. Beliau itu menyebutkan bahwa beliau seorang ulama Syafi'i kebetulan. Kata beliau, 18 tahun saya belajar fikihnya mazhab Syafi'i, tapi saya banyak yang belum saya ketahui. Kata beliau, itu yang ngomong syekh, bukan orang biasa, bukan ustaz, syekh. 18 tahun saya menggeluti mazhab Syafi'i, masih banyak yang belum saya ketahui. Ada kita sekarang nonton YouTube satu video di YouTube tiba-tiba jadi aneh. Ada dari kita orang pun nonton YouTube baru nonton 2 video, 3 video, semua orang salah. Jadi alim dia. Itu 18 tahun Pak belajar fikih mazhab Syafi'i. Bayangkan, ini baru fikih mazhab Syafi'i. Coba bayangkan Syafi'inya belajar, Malikinya belajar, Hanafinya belajar, sampai berapa umur Pak yang dibutuhkan. Belum berapa banyak di antara kita umur 40-50 tahun sudah Allah cabut nyawanya. Habis umur kita, tak akan habis ilmu ini kita dapatkan. Makanya kata para ulama, ilmu tidak akan memberikan setengah dirinya untukmu sampai engkau memberikan kepada ilmu itu seluruh yang engkau miliki. Makanya kenapa orang menuntut ilmu itu tidak boleh kerja. Dulu para ulama itu hidupnya miskin Pak, ketika mereka belajar. Kenapa kalau kerja? Mereka tidak sempat belajar. Jadi kapan mereka, bagaimana mereka makan? Mereka hanya kerja ketika bekal cari ilmunya habis. Mereka merantau Pak. Ada yang berangkat dari Irak ke Mesir, ada yang berangkat dari utara Irak ke selatan Irak, ada yang berangkat ke Damaskus, bawa bekal, habis bekal baru mereka kerja. Tapi selama bekal masih ada, mereka tidak kerja. Pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, pindah dari satu majelis ke majelis yang lain, ketemu dengan para guru, para ulama besar. Ada yang mencari ilmu hadis, ada yang cari ilmu tafsir, ada yang belajar ilmu fikih. Tidak berhenti. Ada yang hafal Quran, ada yang pakai sanad qiraat. Tidak berhenti, pindah. Begitu uangnya sudah habis, dia sudah nggak makan 2 hari baru cari kerja. Kalau bahasa kita di sini pada tawar, kira-kira yang butuh orang cuci piring. Nah, cuci piring. Dapat uang, belajar lagi. Habis bekal lagi, kerja lagi. Itu kerja ulama dulu. Maka ada satu kitab namanya Safahatnya Sabril Ulama, lembaran-lembaran dari kesabaran ulama yang bercerita tentang kesabaran mereka dalam mencari ilmu. Ada satu kitab dikumpulkan. Kalau saya nggak salah sudah diterjemahkan bukunya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Bapak boleh beli di buku itu. Taruh di rumah. Siapa tahu dibaca anak, di bahasa cucu. Nah, nanti saya lupa tapi judul dalam bahasa Indonesianya. Nanti kalau ada yang pengen boleh hubungi saya. Nanti saya coba lihat judul bahasa Indonesia. Dia sudah dicetak buku itu dalam bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan. Ada yang pingsan di jalan Pak. Ada yang tak makan 3 hari 3 malam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir kan sangat terkenal di Indonesia. Itu sampai 3 hari 3 malam nggak makan, sampai makan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di pinggir sungai di Irak.
Sampai begitu orang nuntut ilmu. Sampai ada yang mengatakan untuk Imam Malik, dulu ketika nuntut ilmu Allah ambil dunia dari tangannya, tapi begitu sudah mengajar Allah kembalikan dunia yang sudah diambil dunia. Makanya Imam Malik dulu ketika nuntut ilmu miskin banget. Tapi ketika beliau sudah mengajar, Allah takdirkan beliau punya kelebihan dari sisi materi. Bukan karena beliau cari, Allah kasih. Ada juga ulama yang ketika mengajar tidak masih miskin. Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali sampai meninggal miskin. Sampai meninggal miskin. Apa alasan beliau miskin? Pertama, beliau tidak kerja. Yang kedua, beliau suka menolak pemberian khalifah. Dulu para ulama itu dikasih hadiah oleh khalifah. Hadiahnya itu dinar, Pak. Di antara di satu kotak besar dinar isi semuanya. Mengarang kitab dikasih dinar. Uang dinar itu uang emas. Ratusan sampai ribuan dinar diberikan. Nah, Imam Ahmad termasuk yang paling sering tolak, makanya beliau miskin. Ada ulama yang mengambil juga sebatas supaya mereka bisa hidup. Tapi juga ada yang memang Allah takdirkan kaya. Tapi mereka tidak sombong dengan kekayaannya, bukan karena mereka dapatkan dengan mengikut orang, tidak. Itu intinya, apapun mereka ketika nuntut ilmu, hidup mereka susah. Maka jangan sedih kalau anak di pondok pesantren itu makannya tahu tempe, masih 3 hari 3 malam. Kita berpisah sudah pengen kunjungin anak, baru berpisah 3 hari 3 malam sudah pengen ngambil anak bawa pulang. Biarkan sampai 6 tahun dia selesai, biarkan dia makan tempe. Dulu ulama 3 hari 3 malam, bahkan ada yang 5 hari 5 malam itu nahan lapar, cuma minum air saja untuk hidup karena nggak ada makanan. Tapi begitu menulis kitab ketika mereka alim, ribuan tahun, bahkan sudah 1000 tahun kitab mereka masih kita baca. Ibnu Jarir At-Tabari, nama kitabnya Jami'ul Bayan, kitab kuno, kitab abad ke-3 Hijriah. Beliau tulis kitab, itu kitab tafsir yang paling tua, yang paling komplit, yang paling terstruktur. Abad ke-3 Hijriah ditulis, sampai hari ini masih bisa kita baca. Tapi dulu ketika dia mencari ilmu, yang malam lapar, tiap malam lapar. Ibnu Jarir At-Tabari, ulama besar, muhaddis, mufassir dari mazhab Syafi'i. Fa'idha a'taitahu kullaka, apabila engkau memberikan kepada ilmu seluruh dirimu, fa'anta min i'ta'ihi iyyaka ba'dahu ala khamarin, kamu ketika sudah memberikan seluruh dirimu kepada ilmu, lalu ilmu memberikan setengah dirinya kepadamu, tapi posisimu masih dalam kondisi berbahaya. Dalam bahasa sederhana, kalau dapat setengah ilmu dengan menyerahkan diri kita saja masih dalam kondisi berbahaya, bagaimana kalau cuma belajar ilmunya setengah-setengah? Enggak setengah-setengah malah. Ada yang belajar selembar, ada yang sekarang belajar dari YouTube, ada yang belajar dari Google, ada lagi belajar dari guru, ada yang belajarnya dari, nggak ada lagi yang belajar dari sumber asli. Wah, itu berbahaya sekali. Untuk keilmuan kita sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Apalagi kemudian merasa diri alim lalu berfatwa. Ngasih fatwa ke orang, ini boleh, ini kagak boleh. Belajarnya dari YouTube sama Google, sama grup WA. Lalu berfatwa kepada orang banyak. Ini boleh, ini enggak boleh. Subhanallah, luar biasa. Mengerikan sekali itu. Dari mana kamu tahu ini boleh, ini enggak boleh? Oh, ini ada hadisnya. Dari mana kamu tahu bahwa masalah itu cuma itu hadisnya? Bagaimana kalau dalam masalah itu ada 100 hadis? Ada 10 hadis, ada 50 hadis dalam masalah itu. Dan kamu baru baca 1 hadis. Bagaimana caranya?
Ini bahayanya. Maka saya sering katakan, di yayasan saya kami belajar kitab. Saya katakan, ini kalau yang baru tamat-tamat kitab-kitab dasar, jangan sombong. Kitab dasar ini masih kitab awal, permulaan. Kalau ngaji fikihnya masih matan ghayah wa taqrib, jangan sombong. Masih banyak di atasnya kitab yang lain. Belumlah disebut dengan kitab seperti kitab Al-Majmu'-nya Imam An-Nawawi, belum lagi sampai kita ke kitab Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i. Yang baru belajar Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin sudah merasa kayak ahli hadis. Bukhari Muslim sudah ngaji belum? Musnad Imam Ahmad sudah ngaji belum? Belum lagi kitab-kitab yang jarang kita dengar kitab hadisnya. Belum. Kitab hadis Al-Firdaus, mungkin banyak orang nggak dengar tuh. Apa itu kitab hadis Al-Firdaus itu? Yang ditulis oleh Imam Ad-Dailami. Ada Musannaf Abi Syaibah, ada Musnad Al-Bazzar, ada Sunan Abi Dawud, ada kitab hadisnya Ishaq bin Rahawayh. Masih banyak. Masih banyak. Belum lagi Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Masih banyak. Ilmu kita masih sangat terbatas. Bahkan saking terbatasnya, terkadang kita tidak bisa membedakan orang per orang. Terkadang. Contoh misalkan, saya sebutkan, ada orang mengatakan Imam Al-Qurtubi. Yang paling masyhur terutama di Indonesia, Imam Qurtubi itu ada dua orang. Nah, kita tanya Imam Qurtubi mana yang kamu maksudkan? Imam Qurtubi mufassir atau Imam Al-Qurtubi muhaddits? Yang mana? Itu ada dua. Imam Al-Busayri pengarang kitab Qasidah Burdah, itu ada dua yang paling terkenal. Al-Busayri yang pengarang Qasidah Burdah itu ulama tasawuf, dan Al-Busayri yang merupakan pengarang kitab Misbahuz Zujadah itu ulama hadis. Dua-duanya orang Mesir. Yang mana yang Anda maksudkan? Ibnu Hajar juga ada dua. Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama hadis, mazhabnya Syafi'i. Ada Ibnu Hajar Al-Haythami, juga mazhabnya Syafi'i, dan beliau ulama fikih. Yang satu hadis, yang satu fikih. Al-Haythami mirip-mirip namanya dengan ulama hadis yang bernama Al-Haythami, namanya Nuruddin Al-Haythami, pengarang kitab Majma'uz Zawaid, itu ulama hadis. Ibnu Katsir itu ada dua. Apakah saya tanya itu Ibnu Katsir itu ada dua. Kalau Ibnu Katsirnya dari ulama salaf yang hidup di abad kedua Hijriah, itu ulama qiraat. Beliau meriwayatkan qiraat baca Al-Quran seperti qiraatnya Hafaz yang sampai ke kita dari Imam Asim yang sampai di Indonesia yang kita baca hari ini. Beliau juga punya riwayat Ibnu Katsir, tapi bukan Ibnu Katsir pengarang kitab tafsir, itu Ibnu Katsir yang lain, yang hidup sekitar abad ke-8 atau ke-9 Hijriah. Itu beda lagi. Nah, jadi ketika kita belajar ilmu sendiri berbahaya sekali. Dalam kondisi kita belajar habis-habisan, kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada ilmu, masih saja berbahaya. Masih berbahaya. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Maka kalau benar-benar ingin cari ilmu, serahkan diri sepenuhnya kepada ilmu itu. Jangan ditahan-tahan. Kalau tidak, ilmu itu tidak akan memberikan dirinya, setengah dirinya kepada kita. Wal fikratul mutawazzi'ah ala umurin mutafarriqah kajadwalin tafarraqa ma'uhu. Pikiran yang bermacam-macam, ide yang muncul yang bermacam-macam terhadap setiap urusan yang berbeda-beda. Kajadwalin tafarraqa ma'uhu, seperti aliran air yang kemudian airnya berpencar, punya arus yang kemana-mana, aliran yang kemana-mana. Fanashafatil ardu, sebagian dari air itu dihisap oleh bumi,
Waqtatafal hawa'u ba'dahu, sedangkan sebagian yang lainnya itu ditelan oleh udara. Makanya kenapa sungai kalau nggak turun hujan kering? Karena sebagiannya dihisap bumi, sebagian hilang oleh udara. Kalau nggak turun hujan kering. Makanya itu ada hukum disyariatkan sholat minta turun hujan, sholat istisqa. Itu alasannya. Ilmu itu seperti itu, Pak. Cabangnya terlalu banyak. Ilmu banyak sekali cabangnya. Saya ngajar ilmu hadis pakai kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Saya bilang kepada yang belajar ke saya, ini yang belajar masalah hadis ini terlalu banyak cabangnya. Kalau mau dihafal, insya Allah sebagian rontok. Kitabnya nggak besar, segini kitabnya. Tapi terlalu banyak yang dihafal. Dan bisa kalau ini semuanya dipelajari dan dikuasai dengan mantap seumur hidup nggak cukup waktunya. Umur 60 tahun, 70 tahun nggak cukup itu untuk menguasai semua bagian dari ilmu hadis. Belum lagi bicara ilmu fikih. Bab taharah saja kalau kita mau mengkaji secara sempurna, apalagi 4 madhab, 3 tahun nggak habis waktunya. Habis waktu 3 tahun kita nggak habis tuh bab taharah. Nah, sholatnya belum, puasanya belum, zakatnya belum, hajinya belum. Terlalu banyak. Fala yaqwa minhu ma yajtami'u wa yaqrubul muzdara. Maka apabila itu terjadi, ini dapat sedikit, sini sedikit. Kalau kita nggak apa-apa lah dapat sedikit. Kalau dulu orang belajar nggak berpikir sedikit, kalau kita masih sedikit hadis, sedikit Quran, sedikit benar baca Qurannya, sedikit tajwid, semua sedikit, Pak. Apa yang kita banggakan dengan yang sedikit ini? Itu sebabnya mulai hari ini jika ada anggota keluarga kita mau dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, kita dukung. Kita dorong, kita motivasi supaya dia mendapatkan banyak hal. Wallahu a'lamu bissawab. 7 menit lagi. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan, Bapak. Silakan, Pak. Kayaknya ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dituntut keseimbangan, karena agama itu yang kita pahami seimbang dalam dunia. Dan kalau yang kita mengatakan yang hadir di sini pelajari, barangkali rumah tangga orang lain. Dan tantangan sekarang ini untuk pergi pulang kerja makan sekian jam, faktor lain. Jadi memang situasi dan kondisi tertentu memungkinkan, tapi barangkali tidak ada salahnya kami yang sisa-sisa hadir ini masih mendapatkan pengetahuan agama supaya melekat apa yang sedikit itu melekat dari kita, karena kita berpacu untuk sampai ke usul ya. Sebenarnya jawabannya sudah saya sampaikan di awal pertemuan kita, di awal sekali. Jawabannya sudah saya sampaikan di awal sekali kalau Bapak ingat. Saya sampaikan bagi kita-kita yang belajar ilmu agama yang sudah senja ini mungkin sulit. Ingat nggak, Pak? Awal sekali saya sampaikan. Tapi kalau kita punya anak, punya cucu, ini kan bisa dipraktekkan, Pak. Tapi kalau bagi Bapak mau belajar di masjid ini 24 jam, sulit. Apalagi kalau Bapak saya mau hafal Quran 30 juz misalnya. Ya kan? Mulai dari baca Al-Quran dulu, tahsin lagi, tajwid, mungkin sulit. Makanya dari awal kajian tadi saya langsung bikin statement.
supaya tidak salah dipahami dengan apa yang akan saya jelaskan nanti. Maka dari sejak awal saya bikin statement langsung. Bagi bapak-bapak akan sulit. Tapi kalau punya anak yang ingin menuntut ilmu agama segala macam. Dan satu hal sebenarnya pembahasan ini juga berhubungan dengan pembahasan yang minggu yang lalu. Apa pembahasan minggu yang lalu? Bahwa masalah ini tidak hanya terbatas juga kepada ilmu agama. Kan minggu yang lalu kan kita sampaikan sampai ada pertanyaan, Ustaz, kalau kita nuntut ilmu kedokteran misalkan, lalu kita niat biar dapat pekerjaan, boleh tidak? Masih ingat Pak? Minggu kemarin ada jamaah kita yang nanya. Dan saya jawab, hatta ilmu umum pun harus kepada lillahi ta'ala. Bukan hanya ilmu fikih saja, bukan hanya ilmu hadis saja. Tapi kenapa saya tekankan ke ilmu agama tadi? Karena saya cerita kalau bapak punya anak, punya cucu yang ingin belajar ilmu agama, saya tekankan dengan ilmu agama. Itu tujuannya. Nah kalau bapak-bapak sekarang misalkan, Ustaz, saya ini harus belajar ilmu hadis, harus jadi ahli hadis. Ya memang sulit Pak. Saya juga nggak nuntut bapak seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu batasan. Tapi kalau ada generasi selanjutnya yang ingin belajar segala macam, didorong, disemangati. Nah bapak tetap hadir di sini. Kalau bisa di masjid saya menginginkan di setiap masjid, bukan hanya masjid kita saja sebenarnya, dan bukan hanya di majelis saya saja, masjid ustadz-ustadz yang lain, majelis ustadz-ustadz yang lain juga sama. Setiap ada kajian penuh orang. Kenapa? Karena kesenangan ghirah mencari ilmu itu tinggi. Sehingga orang cinta majelis taklim, orang cinta kepada ilmu. Dan ini bisa saja tidak hanya terbatas dengan ilmu akhirat saja. Misalkan masjid bikin masalah pelatihan UMKM misalkan, itu kan jelas yang umum gitu. Ya kan? Ada yang hadir, penuhi. Karena juga ada manfaatnya. Dunia ada manfaatnya, akhirat ada manfaatnya. Makanya pada pembahasan sebelumnya, kalau Bapak ingat tuh, saya ceritakan. Kalau punya anak 10 di rumah, tidak boleh semuanya belajar ilmu agama. Masih ingat Pak? Masih ingat Pak? Tidak boleh 10-10-nya belajar ilmu agama, haram. Kenapa? Saya pernah jadi dokter. Saya jadi matematika kan. Tapi kalau di kampung kita ada anak muda, itu 20 orang, 20-nya semuanya dikasih supaya jadi dokter. Itu pun juga lebih gak boleh. Masih ingat Pak cerita saya? Nah, tujuan saya menyampaikan ini menghubungkan antara materi yang sebelumnya dengan materi kepada kita sehingga ilmunya itu berurutan. Pembahasan kita malam ini tidak terpisah dengan tugas dan fungsi yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu. Hanya saja memang saya tekankan ke ilmu agama karena tadi saya membahas terkait dengan apabila ada anak, ada cucu kita yang ingin belajar pondok pesantren tadi juga sampai makan tahu juga saya bayangkan ke sana, maka saya tekankan. Tapi intinya Pak, untuk kita-kita ini bapak-bapak yang sudah ini mustahil bisa mengikuti ini, makanya harus dibawa ke anak-anak muda, ke cucu kita, ke anak kita. Tapi bapak-bapak cukup memakmurkan majelis taklim. Nih malam besok mungkin ada majelis taklim yang lain lagi di masjid, datang lagi. Nanti mungkin malam Jumat, mungkin nanti malam Sabtu ada lagi dibuat oleh DKM, Bapak makmurkan lagi. Jadi nanti pada bagian ketiga dibahas, jangan cuma belajar sama ustadz yang viral. Dibahas Pak. Tapi ntar saat kita bahas minggu depan karena ini agak panjang. Tidak dibolehkan hanya belajar kepada yang viral-viral. Begitu ustadz viral ramai, begitu ustadz kampung nggak ada yang datang. Disebut Pak nanti di sini. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira begitu Pak. Jadi bukan bahasan ini yang sudah tua-tua kita paksa untuk kemudian jadi ahli hadis, ahli tafsir, bukan itu maksudnya. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bisa jadi manfaat kita ini melakukan sholat isya berjamaah. Saya tidak panjang melebarkan lagi. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان